Assalamualaikum bobotoh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman bobotoh yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman bobotoh semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bobotoh, banyak hal menarik sebetulnya yang ingin kita bahas, tapi karena ya hari ini adalah Persib Day gitu ya. Nanti malam ada laga kedua Persib Bandung menghadapi DPPM FC, yang mana Piala Presiden ini kita mudah-mudahan bisa lolos ke semifinal gitu ya. Jika menang menghadapi DPPM nanti malam. Nah, nanti akan kita coba ringkas gitu ya kabar apa saja mengenai Piala Presiden ini. Dan sebelumnya ada sedikit intermezzo mengenai bukan kedatangan Peralta dulu gitu ya, tapi mengenai timnas Indonesia yang mana kemarin malam itu luar biasa gitu ya, permainannya sangat menghibur, apalagi pemain-pemain Persib yang dimainkan hampir semuanya termasuk pemain yang baru kayak Sandy Walsh gitu ya, itu bermain bagus. Hanya tinggal Urat Mangun saja nih yang masih harus menunggu waktu sepertinya gitu ya teman-teman. Nah, ini beberapa pemain Persib ini mendapatkan nilai di atas rata-rata, luar biasa gitu ya, apalagi paling besar nilai yang didapati pemain Indonesia atau pemain timnas adalah pemain Persib, yaitu Tom Haye teman-teman dengan nilai 9.7 gitu ya. Ini juga sangat jarang terjadi di satu pertandingan sampai dengan nilai setinggi itu, apalagi ya Maklok gitu ya, Maklok juga dengan umpannya ke Eliano gitu ya, yang mana terjadi gol kedua. Ini juga itu luar biasa gitu ya. Kita melihat permainan dari pemain-pemain Persib ini sangat berkembang. Mudah-mudahan itu dia gitu ya, walaupun tidak ikut latihan dengan Persib Bandung dengan di bawah komando Igor Tolis, tapi kan di timnas juga ini ilmunya luar biasa gitu ya teman-teman. John Hetman juga dengan jajaran staf pelatihnya mungkin menerapkan gaya-gaya Eropa gitu ya, jadi ya sangat cocok gitu ya pemain-pemain yang memang kebetulan dibeli Persib gitu ya, yang menjadi pemain timnas itu juga punya kultur sepak bola dari Eropa juga, jadi buat mereka mah lebih enakan gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan terbawa segi positifnya nanti ke Persib Bandung gitu ya. Jadi wah, ini lumayan seru lah gitu ya. Mudah-mudahan ya timnas Indonesia juga ini meraih hasil yang bagus di Piala AFF sekarang gitu ya. Mudah-mudahan juara gitu ya teman-teman. Melihat perkembangan saat ini mah ini luar biasa, sudah sangat jauh ketiban zamannya PK kemarin gitu ya teman-teman. Baik, itu sedikit, namun ini juga memang tidak lepas dari ada kritikan gitu ya terhadap salah satu pemain Persib, yaitu Beckham Putra. Dan harus dibedakan juga ya kritikan dan hujatan. Tapi kalau semalam itu memang jatuhnya masih banyak yang mengkritik, tapi bukan hanya Beckham Putra, sebetulnya kayak Egy dan beberapa pemain yang lainnya lah, itu memang harus dikritik biar lebih moncer lagi lah ke depannya. Tapi tidak kritik yang bagaimana, kok hanya minus saja gitu ya, kritik minor, beberapa kali kehilangan momen atau ya kurang memanfaatkan situasi saja. Nah, hanya sebatas itu, tapi selebihnya luar biasa. Seluruh pemain tim nasional ini tampil impresif lah gitu ya di laga perdananya teman-teman. Alhamdulillah kita juga meraih hasil maksimal gitu ya kemarin, 3 poin kemarin malam. Nah, nanti malam untuk Persib Day ini kita juga harapkan meraih hasil poin yang maksimal juga gitu ya, 3 poin agar kita lolos ke semifinal. Jadi laga ketiga nanti menghadapi Tampines Rover itu sebetulnya tidak menentukan. Kalau yang menentukan tuh nanti malam teman-teman. Kita minimal menang, maksimal meraih gol sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya menang juga gitu ya. Intinya mah harus menang lah insya Allah, karena ya biar memudahkan langkah kita ke semifinal baru ke final gitu ya. Karena ini kan kurang lebih ya 2 minggu kurang gitu ya
ya kompetisinya, sehingga ya digeber. Untuk persiapannya pun ya Coach Igor sempat mengeluhkan karena Piala Presiden ini ya hanya berselang 2 hari gitu ya, sehingga ya persiapannya kurang. Tapi mudah-mudahan ya ini juga disiasati oleh Reinhold gitu ya, Reinhold atau asisten pelatih fisik kita itu menyatukan beberapa bidang di satu waktu gitu ya. Jadi bukan hanya digeber fisiknya aja, tapi fisiknya ini meliputi nanti juga ada untuk skema bermain, harus berlari di saat ini, di saat itu. Nah ini disatukan semua, makanya ya kadang sekarang suka tertutup gitu ya latihannya, atau hanya 15 menit awal, atau hanya boleh diliput beberapa menit, karena ya itu katanya memang cukup eksklusif gitu ya cara berlatih Persib Bandung sekarang ya. Mudah-mudahan meningkatkan performanya di atas lapangan, biar nggak dicontek juga lah mungkin gitu ya untuk pola latihan dari Persib Bandung ini. Makanya untuk pemain-pemain ini juga senang katanya, walaupun ya agak berat, semakin hari semakin berat, tapi kan bagus untuk ya kesiapan tim juga gitu ya teman-teman. Nah ini mengenai kesiapan tim untuk menghadapi Piala Presiden ini memang sangat minim waktunya, dan dimanfaatkan ya harus dimanfaatkan oleh pemain. Setiap latihan itu recovery latihan itu pasti sudah dibarengin dengan skema bermain, karena sesuatu yang baru ditampilkan oleh tim pelatih dari Igor Tolis di musim ini teman-teman gitu ya. Baik teman-teman, ini juga banyak yang ditunggu, bahwa ya kemarin betul gitu ya, Mariano Peralta akhirnya tiba di Indonesia kurang lebih jam 6 sore atau jam 18.00 ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah ini juga memang Wahaji Umuh menepati janjinya menjemput langsung, tapi tidak di Soekarno-Hatta gitu ya, dengan alasan ya waktu dan jarak juga. Jadi dijemputnya langsung di stasiun WUS gitu ya, di Tegaluar teman-teman. Nah apa yang memang sebetulnya dikatakan Wahaji Umuh dan Peralta ini juga menepis anggapan bahwa tim sebelah atau tim tetangga yang sekarang makin banyak di beberapa ulasannya gitu ya, di beberapa konten yang mempunyai membahas Persija, intinya mah gitu, masih menyangkutkan Peralta kenapa tidak jadi ke Persija. Katanya ada yang bilang ya bos-bosnya udah nggak mau karena dipermainkan agennya dan lain sebagainya, bukan berarti nggak bisa nebus dan lain sebagainya. Nah ini ya biarkan sajalah, mereka kan yang pemenang mah kan merayakan gitu ya, yang kalah ya memberi alasan. Nah inilah waktunya mereka nyari alasan, terserah gitu ya. Apa yang jelas ya Peralta sudah di Bandung, dan itu pun sudah dibantah langsung oleh Peralta secara tidak langsung ya. Tadi malam di wawancaranya perdana mengatakan bahwa saya sangat senang di sini gitu ya. Saya juga memang tidak salah klub lah, karena Persib juga termasuk klub yang besar katanya di sini. Saya juga senang di sini dan saya akan membantu tim ini gitu ya. Saya juga ingin segera bergabung dengan rekan-rekan di skuad Persib Bandung, biar lebih cepat gitu ya chemistry di laga-laga sebelum laga-laga nanti lah gitu ya. Nah ini juga memang tidak bisa langsung bermain untuk Piala Presiden nanti malam, karena hari ini dijadwalkan Peralta juga katanya akan menyaksikan laga Persib Bandung menghadapi DPPM FC ya di ajang Piala Presiden nanti malam, sehingga ya hari ini dikasih waktu istirahat mungkin gitu ya, nanti sore langsung berangkat ke Jalak Harupat gitu ya, bergabung dengan tim teman-teman. Nah ini memang yang menjadi perhatian adalah ya mudah-mudahan kalau untuk bermain mah di hari Jumat sesuai dengan kemarin yang dijanjikan Coach Igor gitu ya, paling bisa bermain di sesi terakhir atau pada saat menghadapi Tampines Rover di hari Jumat mendatang teman-teman. Itu kalau untuk Peralta. Nah apa yang dikatakan Wahaji Umuh ini juga cukup menarik gitu ya, pada saat menjemput Peralta di WUS gitu ya, digandeng terus tangannya gitu ya, dari mulai turun dari kereta WUS-nya, ngobrol, dibuat senyaman mungkin, dibuat bahwa ya
mereka disambut gitu ya oleh tim, bahkan oleh tim jajaran direksi Persib Bandung gitu ya. Manajemen Persib Bandung hadir dari mulai penjemputan di bandara dan lain sebagainya. Ini pun nggak main-main teman-teman, karena sang MVP gitu ya, most valuable player atau ya pemain paling berharga gitu ya saat ini di Persib Bandung, musim kemarin menjadi MVP di Borneo gitu ya atau di Liga Indonesia. Nah sekarang posisinya ada di Persib, ya mau nggak mau ada sesuatu yang spesial gitu ya untuk dia, makanya sampai dijemput, sampai digandeng terus sama Haji Umu. Ini juga menandakan bahwa manajemen ingin memberikan rasa nyaman, manajemen juga ingin memberikan sesuatu hal yang memang Peralta tidak salah pilih lah gitu ya, karena bukan begitu datang ke Persib bukan hanya masalah uang katanya, dan ini pun pernah, kalau nggak salah pernah kita bahas, Peralta datang ke Persib Bandung ini bukan masalah dananya besar gitu ya, walaupun memang ya besar lah gitu ya, tapi ada sebetulnya yang lebih besar, bisa saja klub lain bisa lebih besar nawarin, tapi yang jelas ada sesuatu di Persib ini yang tidak bisa dilewatkan oleh Peralta, terutama ya dari mulai kesan positif dari teman-temannya, lalu juga dari value yang bisa dia dapat gitu ya, bisa meningkatkan. Sebelumnya di Borneo mungkin didukung hanya berapa ribu gitu ya, di Persib Bandung bisa jutaan orang mendukungnya gitu ya, bahkan siapapun yang udah menjadi pemain Persib adalah artis gitu ya untuk warga Jawa Barat teman-teman gitu ya. Jadi ya lumayan lah, mudah-mudahan ya Peralta di sini memang betul gitu ya bekerja gitu ya, bukan hanya selingan menjadi artis saja. Mudah-mudahan ya tidak demam panggung lah, dan jangan silau dengan beberapa kemewahan yang nantinya akan didapatkan di Persib gitu teman-teman, karena ya itulah beberapa pemain, apalagi sekarang Ramon Tankyu katanya lebih menutup diri teman-teman gitu ya, dari kemarin. Walaupun laga perdana ya memang tidak maksimal untuk Ramon Tankyu, sekarang dia mulai membatasi tidak berinteraksi dengan Bobotoh katanya di media sosialnya biar lebih fokus. Ya ini juga sebetulnya bagus gitu ya, jadi ya jangan terlalu over gitu ya, kalau bisa main aja yang bagus gitu ya, udah permainan bagus, permainan yang menarik gitu ya, itu juga pasti diapresiasi kalau untuk Bobotoh mah. Jadi jangan apa-apa udah over, tapi saya yakin lah kalau Peralta tidak se-over itu. Jadi ya mudah-mudahan baik-baik saja gitu ya, mudah-mudahan juga cepat nyatu dengan tim agar Persib Bandung bisa setidaknya meraih satu piala perdana di musim ini, yaitu ya Piala Presiden lah minimal dulu gitu ya teman-teman. Baik, itu mungkin informasi sedikit mengenai Piala Presiden, dan jangan lupa teman-teman, ini juga yang paling menarik adalah untuk teman-teman yang ingin menyaksikan nanti langsung ke Stadion Sijal Harupat atau yang pengen nyetadion, don't worry gitu ya, karena tiket ternyata sudah ditambah oleh Panpel teman-teman, oleh Panpel Piala Presiden ditambah 2.500 tiket teman-teman. Nah ini masih ada, mangga kita coba link Pak Boro-Boro ya, linknya saya sertakan di sini. Ini masih ada hanya khusus Tribun Timur teman-teman, jadi Tribun Timur ditambah 2.500 kapasitas penontonnya. Mangga dengan harga 50.000 teman-teman sudah bisa menukarkan dari jam 9 sampai jam 8 malam dan bisa menyaksikan dua laga gitu ya. Laga yang sore setengah 4 dan laga yang malam setengah 8 teman-teman gitu ya. Jadi di sini untuk link pembelian tiketnya gitu ya, bahwa ya tiket sudah bisa dibeli. Ini jadi ya lumayan lah, Panpel Piala Presiden mendengarkan gitu ya permintaan dari Bobotoh teman-teman, yang mana kemarin juga terlihat kosong kan gitu ya, agak tiket full sold out tapi penonton masih agak ada kosongnya lah. Kenapa? Ini juga banyak yang memang keluhan calo teman-teman, harga yang 50.000 ini di tangan calo 300.000 teman-teman, jadi yang dari 50.000 jadi 300.000 gelo cina. Nah ini kita
dapat satu, kita coba pinjam video yang memang merekam diam-diam gitu ya kegiatan calo di si Jalak Harupat, yang mana ya teman-teman bisa nilai sendirilah. Jadi nanti kita coba jelaskan lebih lanjut, tapi teman-teman silahkan perhatikan dulu video berikut ini. Kita pinjam dari Persib Fanbase gitu ya, kalau nggak salah dari Dulur Bobotoh. Mangga disaksikan terlebih dahulu. Anu sarua teh aya sabaraha Bisa muter di jalan. oh bisa muter lain sabaraha sampasna Ini kalian naik mahal. Baik teman-teman, itu tadi sekilas video yang menampilkan ada interaksi gitu ya dari calon pembeli dan juga dari calo, yang mana kita juga nggak tahu dia akhirnya beli atau tidak, atau sengaja hanya merekam momen calo saja yang nawarin tiket tekira-kira gitu ya 300.000 satu tiket teman-teman. Nah ini juga kalau saya pribadi lebih baik main di GBLA daripada di si Jalak Harupat. Ini pun sudah mungkin diantisipasi gitu ya oleh tim manajemen, kenapa makanya pengennya di GBLA. Ya salah satunya ini parkir liarnya lebih banyak, dan juga ya ini calonnya juga lebih edan teman-teman gitu ya. Aduh, mudah-mudahan lah Bobotoh mah ageng rezekina, gampil rezekina, jadi setiap nyetadion aya we lah gitu ya rezekinya. Amin. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.